Oke. Aku mau ngebahas di sini sih tentang hubungan yang baru pertama kali ketemu Salam. langsung ngajak ke spray putih. Itu menurut kalian kayak gimana? Ini kakak Ayu Kita yang udah pernah naik awalnya- ke sini kan, yang pernah TMO kan? Iya, Iya kan? iya, Bang iya. Heri? Iya, udah pernah. Kamu mana? Mana aja aku masukin. Aku sering Aku nggak ditolak tahu. soalnya. Kan Bang Herdi yang waktu itu bilang kamu yang pernah ikut TMO ya kata. Bukan, yang temu tuh yang bunda-bunda itu, yang nenek lincah Iya. itu. Iya, kalau aku jarang, Itu. Oh, tapi ya pernah lah gitu. ini boleh. Menurut kalian kayak gimana tuh? Aku pengen ngebahas itu sih sebenarnya dari tadi. Lah nggak, kalau situ dan tamunya mau ya sama aja. Bukan, masalahnya memang mungkin udah bulanan ya kenal di online, di telepon Iya. biasa gitu kan. Di VC, astaga kok jatuh gitu. Terus tiba-tiba kan ketemu, terus kalau ketemu terus ngajak ke, ya Allah ribet banget jadi orang. Terus langsung itu menurut kalian tuh cowok yang kayak gimana sih kayak gitu? Emang bener gitu, ada yang serius pertama langsung ngajak kayak gitu. Mana ada cowok serius yang langsung kayak gitu? Gak ada. Tapi dari obrolan beberapa bulan kayak gitu, kayak Coba cari kakak, sebentar. Coba cari tempat Ya, yang ya. lebih ini deh. iya Itu emang suara orang atau TV sih? bukan orang lagi ngobrol. Aku di sini nih, dah paling sepi di kamarku. Oke. Sepi kan? Pas nggak? Iya, iya. Oke. Jadi punya hubungan tuh beberapa bulan gitu, udah hampir setengah tahunan lah. Terus tuh nyakinin ngobrol sama orang tuanya, saudaranya, terus tuh sama adiknya, pokoknya sama semua keluarganya. Terus kayak nyakinin banget kalau misalkan memang dia itu mau serius dan gitu. Dan pas waktunya bertemu dengan pria itu, seketika ngajak ke spray putih. Itu menurut kalian tuh seperti apa? Apakah itu bentuk suatu keseriusan? Apa itu bentuk dari cuman modus itu aja? Ya kan? Soalnya di sini perkenalan antara keluarga tuh udah terjadi gitu loh, bukan antara Di cuman. bawah udah jawabnya. Modus katanya. Modus. Tapi kalau emang udah ngelibatin keluarga itu emang termasuk modus juga gitu. Modus. Emang kalau udah kenal keluarga udah menjamin semuanya. Iya, mungkin di era aku sih kalau Habis please. Astaga. Nah, makanya aku nanya, ketika kita udah kenal semuanya, terus dengan cara seperti itu emang udah pasti terjamin semuanya. Itu di bawah. Justru aku naik ke sini. Nggak menjamin. Iya, makanya aku nanya ke kamu, maksudnya dari pikiranmu sendiri kayak gitu, kira-kira menjamin nggak gitu? Kan kita belajar untuk berpikir untuk ke realistis ya gitu. Soalnya di era aku itu apa diriku sendiri gitu, kalau udah mengenalkan satu pasangan kita ke keluarga itu udah ke tahap yang agak ya setengah untuk serius sih kayak gitu. Tapi kan aku nggak tahu apa pemikiran laki-laki, padahal kan udah kenal ibunya, bapaknya, sering teleponan, sering bercanda bareng, sering nanya kabar kayak gitu-gitu sih sebenarnya. Julid banget sih di bawah. Sok-sok ngenalin nama keluarga padahal cuma formalitas. Iya, sebenarnya teman-teman ya, kalau kita mau sadar, mau berusaha jujur untuk diri sendiri, kita tahu kok jawaban mana yang benar, mana yang enggak gitu loh. Oh ini salah, ini benar tuh udah apa ya? Udah ngerti kita itu gitu loh.
kita ada di fase mana, kita harus bagaimana bertindak apa, ambil keputusan apa, itu sebenarnya udah ngerti. Tapi kadang-kadang ego kita tuh yang kayak mendorong kita ke arah situ gitu loh. Tahu nggak benar? Ya kan mungkin kadang-kadang ditepis, nggak apa-apa karena gue udah kenal sama keluarganya gitu. Lah berarti itu ego kita yang sedang bicara sebenarnya. Gitu. Karena sebenarnya itu keinginan kita juga gitu loh, keinginan kita juga gitu. Kok jadi kencang lagi ya suaranya? Tahu, ampun, gue mah bingung sama kakek ini. Kalau ngomong nggak pakai tawa, kenapa ya? Ya, iya. Salma. Terus dengan Dahlia, kita kan sama-sama dewasa. Kamu udah pernah nikah dan aku udah pernah nikah. Itu. Ini ya yang perlu kita tahu ya. Apapun itu alasannya, dia mau berdalih model apapun alasannya, tapi kita juga harus mikir diri sendiri, gitu loh. Salam. Mikir diri sendiri, lemparkan gini, Pang Bobo. bahwasanya waalaikumsalam. Emang hal itu tuh baik gitu. Maksudnya, ini kira-kira baik nggak sih gitu? Ini kira-kira bagus nggak sih gitu? Kita kan udah ngerti ya jawaban itu ya gitu loh. Dalilnya apapun. Tetap aja harusnya kita mengarahnya ke arah situ gitu. Ini baik nggak sih gitu? Itu sebenarnya cukup sih gitu. Kalau menurut lu gimana nih? Haram. Lah, iya jelas ya kan. Kalau kamu nanya ke kita pas jawabannya ekstrim sebenarnya gitu. Gini Kak, dasarnya gini ya. Pertama, kenapa orang bilang kayak gini ya? Kenapa ya katanya habis menikah rezekinya bagus, kok gue seret ya gitu kan? Itu salah satu salahnya, gitu loh. Jadi kalau kita punya pacar itu bukan menikmati tapi menjaga. Jadi sebelum menikah kalau ada pasangan udah ewong-ewong, ya kalian udah menanam karma satu sama lain, ya kan? Kita kan sepakat, kita kalau kelamin ketemu kelamin, silaturahmi kelamin ya sebelum kita menikah, itu kita udah memupuk karma gitu loh. Makanya ya pertukaran karma. Makanya ada pernikahan yang rezekinya langgeng, ya kan? Rezekinya bagus. Terus ada yang rezekinya seret, tapi rata-rata mereka nyalahin Tuhan gitu loh. Terus apa namanya? Iya madu gitu deh. Terus kenapa haram ya? Kalau emang dari segi agama manapun ya, bukan dari Islam doang ya, di agama lain pun juga kalau hubungan tanpa pernikahan ya itu tetap haram gitu kan. Terus nah kalian akan mengalami keribetan tertentu lah gitu loh, dengan ya nggak tahu karma apa yang akan kalian terima gitu loh. Terus si cowok itu ini bukan berlaku buat cowok atau cewek ya. Misal kita ngomong global. Cowok kalau udah memperkenalkan ke keluarganya itu bener juga tadi ada yang bagian dari formalitas atau rencana. Pertama mungkin dia ngelihat keluarga kamu ini mungkin kamu dari segi materi apa kita kan nggak tahu ya. Misal cewek atau cowok itu ngenalin ke keluarga mungkin karena dia ngelihat kita itu materinya bagus atau kita ini tipenya banget gitu loh. Terus tapi kan menjamin keseriusannya itu belum tentu gitu kan. Orang yang ta'aruf aja tuh belum tentu bisa nikah gitu loh. Apalagi orang yang udah begituan, yang ada rugi di kamu gitu. Jadi buat menjaga itu, kata-kata Bang Nick ya. Jadi buat menjaga itu ya bener-bener orang yang cuma bisa ngelakuin itu ya orang yang punya prinsip. Memang itu berat karena memang bawaan kita. Kalau bawaan kita pengen diewong ya dia pasti ngewongin kita gitu loh. Tapi kalau bawaan kita punya prinsip, cewek berprinsip gitu loh, dia nggak akan gampang gituin kita. Cowok pun juga gitu. Cewek murahan deketin cowok juga. Kalau ceweknya bervalue, malah dia akan minder, akan segen. Itu kan kita juga yang memulai. Misalnya kamu cewek nih, kamu berpenampilan yang gimana-gimana sama aku, terus kamu lenje-lenje gini-gini bla bla segala macem. Lah itu kan kamu juga yang mancing, makanya terjadi. Jadi kadang nggak bisa disalahin ini salah cewek atau salah cowok. Ya kita sendiri juga mempersilahkan welcome gitu kan. Welcome. Hajar dedek bang gitu kan. Jadi ya udah gitu. Jadi sama-sama frekuensi kalian itu sebenarnya sama-sama mencari kenikmatan gitu loh. Gitu. Jadi ya udah terjadilah gitu. Kenikmatan nikah itu setelah terjadi pernikahan. Kalau kita udah menikmatinya sebelum pernikahan, itu nanti kenikmatan pernikahan itu udah dicabut. Itu dari pengalaman ya, dari pengalaman pribadi, dari teman-teman yang kita juga ngobrol masalah kayak gini, itu tuh memang seperti itu. Jadi kenikmatan nikah tuh udah habis di depan gitu loh.
nikah tuh udah gak ada nikmat-nikmatnya nantinya gitu. Mungkin kalaupun toh nikmat juga sementara gitu loh. Selanjutnya ya berantem, ribut, apa gitu. Karena pertukaran, jadi gini, kalau pertukaran karma, kita ngomongin masalah pertukaran karma ya, ketika lendir kita dan lendir dia ketemu, itu udah otomatis. Itu kayak energi itu kayak masuk. Entah karma kita yang akan dia tanggung, atau karma dia akan kita tanggung, atau bahkan dua-duanya gitu, menanggung karma yang baru gitu. Suci. Jadi kalau kita ngomongin lebih dalam tuh ya ke arahnya ke situ, Kak. Iya. Bukan cuman masalah rugi secara kulit ya gitu. Ini ruginya sampai ke dalam-dalam nantinya. Yang paling rugi itu ya kenikmatan menikah itu akan hilang gitu. Kan ada kan nih teman-teman mungkin pernah juga punya pengalaman seperti itu. Jadi ketika pacaran udah seperti itu, pas menikah ribut terus. Ekonominya hancur. Dikit-dikit masalah, pokoknya ribet dah, udah deh serius. Makanya ini Kak jadi pengalaman dan satu hal, ketika kita mau mengalami kenaikan level dalam hidup ini, itu ujian terberat itu zina. Ketika kita mau naik level dalam kehidupan kita nih, ujian terberat itu zina. Itu udah jelas. Itu nggak cuma 1-2 orang yang ngomong, dari segala ilmu juga ngomong seperti itu. Berarti memang ujiannya memang ujiannya orang mau naik level ya dari kehidupannya dia, dari segi kehidupan itu memang zina. Bukan apa-apa, memang zina. Lah itu yang berat, tapi kita bukannya munafik atau gimana, tapi kita itu sedang belajar untuk menahan gitu loh. Ntar dulu deh. Tapi bukan berarti juga kita harus buru-buru menikah. Kalau kita menikah untuk menghindari zina itu juga nanti manfaatnya juga kurang gitu. Ya tujuannya cuma dapat itu doang gitu. Apalagi kita nih godaannya banyak kan, teman-teman di sini juga pasti godaannya banyak. Gimana? Jadi bagi cowok nggak semuanya ya, mungkin beberapa cowok yang mengenalkan perempuan ke keluarganya dia itu belum tentu itu diseriusin. Bener. Ya kalau serius mungkin serius. Kalau serius mungkin serius. Mungkin posisinya jauh gitu kan. LDRan sebelumnya. Dan jahat nggak sih ketika kita ditelepon terus sebegitu romantisnya gitu kan. Kita ketemu, dia ngajak kasur putih dan menolak terus pergi gitu aja, jahat nggak sih? Jahat nggak sih ya? Ya menolak kan nggak harus pergi. Waalaikumsalam. Ya, karena memang ngantri ya. Ada yang bilang itu satu pembuktian. Pembuktian apa lagi? Gak ada pembuktian kayak gitu. Pembuktian tuh ya diresmiin di nikahannya tuh pembuktian gitu loh. Itu apa yang dibuktiin sebenarnya? Aku nanya. Maksudnya dia pergi dari hidup kamu? Enggak, dia yang pergi gitu. Karena memang nggak mau gitu kan, karena memang katanya itu suatu pembuktian hubungan gitu. Dan nggak ada. Ini kisah aku aja ya, dan aku menolak gitu. Dan aku pergi gitu aja. Jahat nggak sih aku? Ya nggak jahat, ya biasa aja. Hubungan tuh datang dan pergi biasa aja. Orang nikah aja cerai juga biasa aja. Apalagi belum menikah. Ya kamu jangan ekspektasi lebih lah sama dia. Iya. Kita ngomong pahitnya ya, karena ini apa ya, pembahasannya juga agak pahit ya guys. Tapi kita ngomong yang sesuai fakta gitu loh. Itu kita udah nggak bisa menye-menye lagi kalau dalam masalah kayak gini gitu. Sebenarnya tuh ya pengen ya Nick ya. Iya. Namanya cowok normal, cewek normal tuh pasti pengen gitu loh. Tapi itu mikir, makanya ketika kita melakukan sesuatu tuh harus sadarnya. Dalam artian kita tahu resikonya. Lah yang kita harus pelajari itu resikonya apa gitu loh. Ketika kita begini resikonya begini, ketika kita begini resikonya begini. Lah pas kejadian, ya itu pada akhirnya kita tidak akan menyalahkan siapa-siapa gitu. Ya Allah kenapa hidup gue begini ya, lu sendiri yang buat gitu kan. Udah tahu itu nggak bener, udah tahu itu resikonya seperti ini ya, kenapa lo buat, ya ini resikonya gitu, tanggung masing-masing kan gitu. Gitu.
Kalau masalah itu tuh kita harus punya prinsip ya. Menghindari tuh banyak, dengan banyak cara tuh kita bisa menghindari. Nggak mau dia ketemu lah, itu bisa. Terus ntar dulu ya, butuh waktu nih buat ketemu, itu bisa. Pokoknya ada aja sih, tergantung kita juga gitu. Kalau nggak, Soalnya memang di era aku sendiri kan, nggak tahu ya di era Z ya, di era aku sendiri sih menyerahkan itu, walaupun aku udah pernah punya keluarga dan dia juga udah pernah keluarga, tapi kayak berat kayak gitu sih Bang. Cuman kalau di era Z kayak gini katanya kita kan udah pernah, kita dewasa aja lah, kita, kata gue bukan itu dewasa sifatnya nggak sih, bukan hubungan kayak gitu yang mencerminkan hubungan dewasa, bener nggak sih? Lah iya. Lah iya lagi jawabannya. Lah iya. Iya. Sebenarnya ya kalau cuma masalah bahas kita obrolan kita menuju ke arah situ atau apa, itu sebenarnya masih batas normal ya. Belum keluar track banget gitu. Tapi kalau udah beneran nyecer, harus nih gitu. Tiap kali ketemu nyecer kayak gitu. Itu yang kurang beres menurut. Berarti boleh dong sekali 2 kali gitu maksudnya. Sekali 2 kali apa? Nggak ada yang ngomong gitu loh. Secelup 2 celup ya Wak, nggak apa-apa. Kaget gua. Soalnya kan setiap ketemu nggak boleh, kalau jadi ekspektasi apa gue tuh, pemikiran gue sejak berarti sekali boleh atau 2 kali boleh, sebenarnya ngebahas. Jadi kalau sesekali ngebahas kayak gitu karena udah sama-sama desa nggak apa-apa gitu loh. Minta dukungan ya guys. Mungkin kepalanya doang yang masuk. Sekali kepalanya aja masuk dikit, minimal gitu kan. Gak bakalan langsung bablas. Iya nggak mungkin juga kalau kepalanya doang kali Bang. Iya. Bablas udah pasti. Stop. Jangan diperpanjang. Ya kan gitu triknya. Gue ini juga cowok gitu loh, Nick juga cowok gitu. Kita ngerti apa yang ada di otak kita sebenarnya. Tapi kita bisa meredamnya tuh dengan hati, maksudnya hati yang dingin gitu loh. Makanya gue bilang setiap kali segala sesuatu perbuatan kita tuh yang nyetir tuh otak. Untuk menuju ke hal seperti itu pun juga otak yang berbicara. Kalau ngomongin masalah hati nggak mungkin. Mana ada hati nyuruh gituan, nggak ada. Iya bener sih. Iya kan. Tapi kalau nggak pakai hati, yang nyuruh kayak gimana Bang? Itu syaiton. Pasti hati dulu yang nyuruh. Itu syaiton, bukan hati. Gak ada hati nyuruh, nggak bener tuh nggak mungkin, karena roh itu suci gitu loh. Roh itu bener, roh itu suci gitu. Gak mungkin roh nyuruh yang enggak kan, nggak mungkin. Ya makanya kesadaran penuh tuh letaknya di situ. Ketika kita menyadari sesuatu hal, menyadari suatu masalah, ya nanti kita akan melangkah ke hal yang benar gitu loh. Nggak bahaya juga sih. Suci itu pilihan toh. Ya enggak dong. Kalau roh itu suci. Jelas roh itu suci. Bukan pilihan. Itu yang menuntun kita kan sebenarnya roh kita kan gitu. Membisikkan hati kita, terus hati kita mengiyakan. Kalau kita nggak melakukan itu, nanti aku ditinggalin sama cowok itu. Padahal kita udah sedekat itu. Benar nggak sih kayak gitu? Itu maksudnya. Itu sifat ya. Itu sifat. Jadi kalau roh nggak mungkin mengarahkan hal yang nggak benar tuh nggak mungkin. Nggak mungkin banget. Nggak mungkin banget. Karena roh itu suci sih. Nggak mungkin. Yang jadi nggak suci itu ya karena kita sebenarnya di dalam tubuh kita harus mengakui ada sifat-sifat setan. Setan tuh tidak berbentuk, menurut gue ya. Itu tuh sifat tuh setan tuh sifat yang udah mendarah daging dalam tubuh kita. Kalau mungkin iblis itu mungkin berbentuk berwujud, ya. Tapi kalau setan tuh udah sifat kita, makanya kita harus melawan diri sendiri. Kan pernah ada kata-kata gitu. Kita harus bisa melawan diri sendiri. Lah, sebenarnya menujunya ke arah situ. Kita udah merasa diri kita baik, ya berarti masih ada rasa-rasa itu tadi yang masih ketinggalan gitu.
Bukan berarti dibisikin nggak apa-apa sekali 2 kali. Itu ruh kita yang membisikkan hati kecil kan? Ya enggak. Nggak ada kayak gitu. Hati kita, Ya, hati kecil kita itu berpikir ketika kita bening, ketika suci, itu kita akan berpikir yang lebih realis dalam ya bisa nyambung ke otak, Ngeza. jatuhnya realistis gitu loh. Oh ini salah, ini benar gitu kan. Bukan cuma sekedar berpikir salah benar, tapi muncul dari dalam langsung ke otak gitu. Jalan ke otak, bukan kebalik dari otak ke Ya. dalam. Itu jatuhnya nanti ada kata-kata itu tadi gitu. Ini kan aku lagi bicara sama 2 cowok di sini ya. Aku pengen tahu deh. Kan kalian juga udah pernah, sekarang udah masih rumah tangga ya? Atau udah pernah? Aku, Sekarang berumah tangga. iya udah pernah. Udah pernah. Nah itu untuk duda lah ya. Untuk duda, khususnya buat duda ya, bukan buat yang belum menikah. Duda sendiri gitu kan. Pasti sebelumnya itu kan udah pernah. Iya kan, udah pernah lah ya, gitu. Iya, udah pernah. Terus bagaimana sih kalian gitu membuktikan selain mungkin kalau langsung menikah nggak mungkin ketemu langsung menikah itu mungkin beberapa persen doang. Pasti masih ada tahap untuk mengenal yang dibilang pacaran itu. Nah, bagaimana menurut kalian itu untuk keseriusan kalian tuh kepada perempuan itu kayak gimana gitu? Apa perlu ke rumahnya, apa ke kasur putih, apa nggak mungkin kalau langsung ngelamar, kalau baru pertama ketemu tuh nggak mungkin. Aku yakin nggak mungkin. Kayak gimana sikap kalian tuh sebenarnya untuk oh ini nih cewek yang nantinya akan gue nikahin gitu. Itu sih yang gue pengen tanya. Ini kan cowok ya. Jadi maksudnya actionnya apa gitu loh? Action tuh actionnya apa? Ya? Kalau dibilang action sih, yang harus kita lakukan pertama kali, jadi gini ya. Kalau gue pribadi ya itu kayak nggak ada planning ya. Gue harus begini nggak. Ya udah ketika lu mau ya udah gitu. Ketika kita udah yakin dia udah yakin mau ya udah gitu. Actionnya loh bang, kalau misalnya di bawah ada yang bilang ya ini perkenalkan nama keluarga loh. Tadi kan awal udah aku ceritain ada cowok yang udah dikenalkan sama keluarganya, udah akrab, Lah, ya adiknya, itu. abangnya dan lain-lain itu, gitu loh. Lah ya itu, ketika udah dikenal sama keluarganya ya udah kenapa nggak action? Langsung dan seketika ke kasur putih itu yang aku tanya, itu udah termasuk keseriusan atau enggak sih? Loh balik lagi ke situ. Enggak, kan udah dijawab. Kan udah dijawab. Ada yang bilang kan di bawah kan gini, itu mah action yang di seriusin itu kenalin sama orang tuanya, itu udah pasti serius. So itu iya, gue tahu. Tapi posisinya di sini udah dikenalin gitu. Lah iya. Bang Kalau Elza. kalau udah dikenalin, udah sama-sama keluarga udah tahu lah, kenapa nggak langsung action dalam artian menikah gitu? Nah justru itu aku naik ke sini, aku pertanyaan kenapa Lah nggak itu. dinikahin malah ngajak ke kasur putih, itu yang aku Oh ya tanyain itu, juga. lah itu. Sebenarnya jawabannya kan udah ada tadi. Sebenarnya kalau kamu merhatiin ya, sebenarnya jawabannya udah terselip sebenarnya. Hmm. Tapi kamu kayak gini loh. Berarti nggak serius, belum ada 100% keseriusan kayak gitu maksudnya. Ada serius cuman nggak 100% gitu maksudnya. Iya bisa jadi porsinya yang cuma berapa Masih persen. milih-milih mulus atau enggak gitu. Dalam Ya, aku nggak tahu ya. Aku nggak tahu ya. Gimana sih? Aku nggak tahu cara berpikir orang lain, nggak tahu gitu. Dan itu nggak bisa kita aplikasikan ke diriku gitu, nggak bisa. Mungkin begitu juga nih, nggak bisa diaplikasikan ke diri kita karena kita punya pemikiran masing-masing. Tapi kalau dilihat dari runtutan ceritanya, ketika kalian udah saling berkenalan, kenapa nggak menikah sih gitu loh? Pertanyaanku tuh itu. Kalau Nah, memang ya mau itu. serius, loh lah ya itu. Kenapa aku nggak dinikahin? Bukannya dinikahin malah diajak ke kasur putih. Jadi aku ini gimana sih gitu kan? Nggak dinikahin tapi diajak ke kasur putih. Lah sebenarnya itu Buat jawabannya kan udah ada dari tadi sebenarnya. Tapi kamu tuh kayak memaksa untuk memvalidasi ini tuh bener loh gitu. Seolah-olah seperti itu. Oh. Iya kan? Kamu tuh mencoba memvalidasi pikiran gue tuh seperti ini loh. Gue bener loh gitu.
Kan jawabannya sebenarnya udah ada gitu loh. Nggak ada gini ya. Kan cowoknya udah datang ke rumah. Terus dia yang kayak kayu lagi nih ya. Canda-canda ya. Kan aku udah kenal nih sama keluargamu. Yuk ikut ke kasur putih. Kemana mas? Kasur putih. Oke Dede ikut. Terus kenapa nggak kamu bilang kenapa kasur putih? Kenapa nggak belang-belang aja mas? Sampai bawaannya lagi. Ya nggak apa-apa. Jadi memang ada beberapa yang Nggak boleh kayu. yang memvalidasi, maksudnya butuh validasi banget gitu, memang ada itu. Dalam artian pikiran gue tuh bener loh gitu, memang ada kadang-kadang. Kalau aku ya, kalau dikenalin sama keluarga itu tuh nggak masalah. Kalau menurut aku nggak ada masalah. Cuman kita ngelihat keseriusannya dia gitu. Misalnya udah dikenalin sama keluarga, ya kamu kan bisa bilang, maksudnya kan aku udah kenalin sama keluarga nih, kamu aja udah action gitu loh. Nah kalau dia mau action, otomatis dia akan ngajak kamu ke keluarganya dia juga gitu kan. Nah habis itu biasanya terjadilah obrolan ini mau hubungannya mau sampai di mana nih gitu. Apa mau jalanin dulu gitu. Nggak apa-apa kalau kamu mau berpacaran, tapi kehormatan itu penting bagi perempuan ya gitu kan. Kalau ya kata orang kan kalau perempuan itu ada bekas, kalau laki-laki nggak ada bekas gitu kan. Nah buktinya kadang-kadang laki-laki ini kalau nongkrong sesama laki-laki nih, dia nunjukin foto cewek, ini mah udah pernah sama gue, ini udah pernah sama gue, itu bekas gitu loh. Tapi kalau cowok ngomong kayak gitu, apa buktinya gitu kan? Misalnya lu pernah make gue apa gimana gitu kan? Perjaka atau enggaknya cowok tuh nggak kelihatan gitu loh. Kadang-kadang cewek nggak perjaka aja cowok bisa tahu. Oh ini cewek badannya kayak begini, udah pernah ngelahirin nih. Wah ini cewek begini mah udah nggak perawan nih gitu. Segamblang itu loh orang merusak kehormatan cewek gitu loh. Makanya kalau emang udah dikenalin satu keluarga sama keluarga lain, ya minimal ya nentuin tanggal tanpa harus ewong-ewong. Gitu. Salam nggak hari ini? Tanpa harus ngapa-ngapain gitu. Biasanya cowok yang gentle akan ngomong, oh ya udah kasih aku waktu. Contoh dia mungkin belum punya modal, kasih aku waktu misal setahun apa berapa bulan gitu kan. Terus nanti mungkin dia punya planning sendiri gitu untuk melakukan itu. Mungkin dia akan nyicil rumah kah atau ngontrak kah. Ada usaha gitu loh. Untuk kehidupan setelah menikah itu kamu ngapain gitu loh. Nah terus belum ngebahas dia kerja apa ya kan. Kalau orang Indonesia, kalau orang mertua Indonesia kan suka nanya kerja di mana gitu kan, nanti tinggalnya di mana kalau nikah, bla bla bla. Belum arah ke situ. Lah arah nikah aja belum ditentuin gitu loh. Terus kamu udah main begitu aja gitu loh. Memang nggak klise. Aku juga dulu berpikiran seperti itu. Wajar. Sekarang aku udah 33 tahun ya kan. Dulu mungkin di usia 22 tahun ya aku berpikir gua harus test drive dulu baru gue yakin dia cinta sama gue. Ya itu wajar. Aku sebagai cowok tuh berpikir kayak gitu dulu. Ternyata hubungan yang aku jalanin tuh toksik gitu loh. Karena memang yang namanya ya alhamdulillah Allah menyelamatkan gitu, kayak lo nggak boleh pacaran kayak gini lagi gitu loh. Pacaran itu nggak harus sebatas nafsu gitu kan. Lu kalau emang merasa memiliki ya lu jaga gitu loh. Cewek lu itu sampai bener-bener lu bisa nikahin, itu baru berharga gitu loh, di mata orang yang tepat gitu loh. Kalau dia makanya ada cewek gendut, cewek putih, cewek ini dia akan cantik di mata orang yang tepat gitu loh. Tapi kalau cewek yang gampangan, dia ditaruh dimanapun, LC banyak yang cantik, ya kan? Tapi ditaruh manapun, emang dia masih kelihatan cantik? Enggak, dia ketahuan bekasnya, bekas LC gitu loh. Mau dikenalin ke mertua gimana? Gitu. Ketahuan kerjanya apa gini-gini. Yang ada nggak cantik lagi di mata cowok gitu loh. Cantiknya dia di dunianya dia. Gitu. Makanya cewek yang emang agak-agak kadang-kadang lunar. Tiba-tiba LC. Itu maksudnya banyak yang terselip ya kata-kata di situ ya. Maksudnya ada LC terselubung ya kan. LC berhijab, di malamnya kerja di edit di klub, tapi di luarnya dia pakai hijab gitu. Banyak yang kayak gitu di Jakarta. Tapi orang tetap aja tahu, wah ini mah LC terselubung katanya gitu. Maksudnya ya kita nggak bisa menilai kamu bener atau salah. Aku ngalamin itu, tapi kita mencoba untuk menyemangati kamu kalau itu tuh salah. Jangan butuh dukungan kalau iya bener juga ya, harus test drive dulu. Ya bener ya bener juga ya gini. Kita nggak akan ngasih solusi seperti itulah. Di agama manapun juga ini salah gitu loh.
itu tetap haram gitu loh. Banyak kerepotan yang akan terjadi di depan mata kalau kita udah memulai sesuatu dengan cara yang nggak halal. Kita bisnis pakai duit haram aja itu suka ini banyak masalah, apalagi hubungan yang haram gitu loh, rusaknya ke badan, ke anak, karmanya banyak gitu loh. Jadi hati-hati gitu, kayak kita yang bermaksiat. Maksiat itu bukan semata-mata langsung dikasih azab loh. Aku pernah update. Maksiat itu mencabut keberkahan hidup kita, mencabut rezeki kita, mencabut ketenangan kita. Bahkan kita ibadah itu nggak tenang. Itu karena apa? Ya karena di pikiran kita tuh banyak maksiat gitu. Jadi kita ibadah aja formalitas aja, nggak ngerasa kenikmatan. Ya karena kita nggak suci. Jangan ditambahin lagi dengan dosa-dosa yang lain gitu. Jadi nggak akan langsung dikasih azab, nggak akan, dicabut pelan-pelan sama Tuhan keberkahan hidupnya, dicabut pelan-pelan rezekinya. Kayaknya sumpek banget hidup, kayaknya nggak ada temen, kayaknya hampa, kayaknya mati rasa, kayaknya nggak nafsuan, kayaknya apa gitu loh. Itu kenikmatannya udah nggak ada gitu. Itu hati-hati kalau kita yang masih, ya wajar kita manusia biasa punya nafsu, nggak apa-apa gitu, tapi jangan berlarut-larut dalam keterpurukan gitu loh, dalam dosa. Kalau Allah sudah mencabut semuanya dari kita, itu salah satu tanda bahwa hati kita telah gelap. Secantik apapun kamu, seputih apapun kulitmu, tapi kalau Allah cabut keberkahan di hidup kita, itu yang paling bahaya. Hati kita udah gelap gitu. Mendadak jadi ustadz kan? Iya, enak belum tentu nikmat. Enak belum tentu nikmat. Gitu Kak Ayu. Nadia Hamid, karena di malam juga lama ya kita bahas ya itu ya. Jadi enak tuh ya, apa ya, kadang-kadang bisa menyambut kenikmatan kita gitu. Itu tadi malam kita udah kita bahas sih gitu. Yang jelas ya itu, kita udah tahu ya kenapa manusia tuh perlu sadar gitu. Karena dengan sadar itu kita jadi ngerti mana yang baik, mana yang enggak gitu, mana yang harus kita lakukan, mana yang enggak gitu. Bisa benar. Itu Kak Ayu, sabar ya. Semua orang pernah mengalami proses kayak gitu. Tapi jangan berlarut-larut. Jangan dientar-entarin. Istilahnya sholat, jangan dientar-entarin gitu loh. Nanti masuk surga belakangan, lalu sholat aja entar-entar. Gue duluin orang yang sholat tepat waktu lah, kata Tuhan. Nah gimana? Lu masuk neraka dulu gitu. Jadi istilahnya logikanya gitu. Maksudnya kalau kita udah berlarut dalam maksiat, takutnya hati kita menjadi gelap. Takutnya keberkahan hidup kita berkurang, kebahagiaan hidup kita susah banget bahagia. Itu kalian hati-hati. Kalau udah susah bahagia, mau jalan kemanapun, mau ketemu siapapun, nggak ada nikmat-nikmatnya, karena hati kita sudah hitam gitu loh. Itu makanya galau apa, buang jauh-jauh. Kita fokus sama diri sendiri. Apa yang nggak bener di depan mata kita, menghindar, jauhin, jangan ngomong gitu, menghindar aja gitu. Karena itu udah merusak mental kita. Mental kita tuh lebih penting. Kesehatan mental tuh lebih penting daripada itu gitu loh. Mempedulikan hal-hal orang-orang di online atau pacaran yang taunya cuman cinta satu malam di kasur putih atau apalah gitu kan. Sekarang coba tingkat Kak Ayu, kasur gue biru, kasur gue warnanya. Iya. Kak Ayu coba upgrade diri lagi supaya jadi pribadi yang kalau cewek tuh ngeliat Kak Ayu tuh nggak semata-mata pengen ngewong aja bawaannya gitu loh. Jadi itu tergantung kita juga ngupgrade diri gitu loh. Kalau kita ngupgrade diri, kalau kita jaga diri kita, ada juga cewek cantik, tapi kita ngelihatnya tuh nggak pengen memiliki. Aku sebagai cowok nih ngelihat cewek cantik, tapi aku kayak mau menjangkaunya susah gitu loh. Padahal teman sendiri deket. Nah itu tandanya apa? Berarti dia pinter ngejaga dirinya, jaga omongannya, terus value-nya kelihatan gitu loh. Jadi kita semata-mata nggak ngelihat dia tuh karena nafsu aja gitu loh. Jadi kayak oh ini berharga nih. Kita nggak pengen nyakitin, nggak pengen dicolek, kayak ada yang kayak gitu. Jadi coba ngelakuin hal itu gitu loh. Insya Allah apapun yang kamu dapat itu baik nanti gitu. Ya Bang Arsen. Dari sikap, bicara, sama tingkah laku yang dinilai dari laki-laki ya. Tanggung jawabnya sih. Enggak, maksudnya bukan dari laki-lakinya Bang. Dari ngelihat cowok ngelihat sosok perempuan gitu loh. Yang perempuan yang
yang bisa jaga diri, yang dari cara bicaranya, dari sikapnya itu yang bisa menghargai perempuan. Sebenarnya Itu maksudnya. attitude itu sama akhlaknya sebenarnya. Lebih ke situ. Attitude sama Ya akhlaknya. karena kita menikah itu kan hidup dengan karakternya, bukan hidup dengan orangnya sebenarnya. Itu. Kita menikah kan Karena- bukan menikah dengan hartanya, menikah dengan jabatannya, menikah dengan kedudukannya atau apa. Kita menikah dengan seseorang itu kan menikah karena karakternya sebenarnya. Makanya ada pilihan gitu loh. Ada pilihan hidup. Jadi gini, gue menikah sama dia mungkin dengan hartanya. Kalau membuat dia nyaman ya udah lakuin gitu, nggak apa-apa. Tapi harus sadarnya dan tahu resikonya gitu. Menikah dengan misalnya pilihan gue yang harus cantik gitu misalnya atau ganteng gitu, ya itu resikonya dia. Itu pilihannya dia, sadarnya juga. Resikonya apa dia juga harus ngerti gitu. Kalau gue menikah sama orang begini harus tahu resikonya apa itu. Yang harus kita sadari itu. Lah, kenapa kita balik lagi ya? Kenapa kita harus sadar? Kenapa kita harus ngerti resikonya? Karena ketika terjadi sesuatu hal yang sudah kita pikirkan di depan itu, kita akan nggak menyalahkan orang. Jadi nggak ada yang merasa dirugikan dan merugikan. Tiba-tiba dia ninggalin gue nih, gue udah berbuat gini. Ya itu kamu tahu sebenarnya. Untuk ke arah hubungan itu kenapa gue bisa ditinggalin, kenapa itu sebenarnya tahu, kita tuh sadar sebenarnya. Tapi kadang-kadang tidak mau mengakui gitu loh. Kalau itu salah kita gitu loh. Maaf ya, mungkin selama pacaran terus berhubungan, terus tiba-tiba ditinggalin. Terus kamu mau nyalain siapa? Dia ninggalin gue, udah makai gue ditinggalin gini, terus mau nyalain cowoknya, nggak bisa. Iya. Kita juga udah welcome gitu. Terus Kak Salma juga bener tuh, kayak kita cewek kalau udah dideketin kamu sama cowok, kamu jangan maksa-maksa juga gitu. Maksudnya jangan nagih gitu. Kadang laki-laki juga ninggalin gitu karena ngerasa gimana ya? Ya makanya kayak tadi aku bilang, kadang dia tuh butuh waktu. Kalau laki-laki yang serius itu nggak akan tergesa-gesa teman-teman. Gitu. Iya. Nggak yang kayak ada yang kemarin tuh 2 minggu kenal, menikah langsung, 3 hari menikah langsung cerai. Gitu. Bahayanya ke situ. Kalau misalnya terlalu terburu memaksakan laki-lakinya gitu. Ya udah nikah yuk gitu. Akhirnya baru seminggu kenal, 3 hari doang menikahnya gitu. Ada kemarin ngobrol di sini gitu. Akhirnya Itu trauma, akhirnya merasa trauma. tersakiti, akhirnya jadi bukan menjelek-jelekan, jadi kayak mengeneralisir kalau cowok tuh bahasanya cowok seperti ini. Jadi kena semua impactnya gitu. Padahal sebenarnya dia harusnya sadar dari awal ketika dia baru kenal terus menikah ya resikonya seperti itu. Yang dimaksud sadar tuh ini ya teman-temannya gitu loh. Dalam hal apapun gitu loh, bukan cuma dalam masalah itu gitu. Dalam masalah pekerjaan pun juga seperti itu. Apapun itu kita tuh harus sadar gitu loh, impactnya gitu. Tapi kalau kita udah sadar impactnya tuh pada akhirnya kita tidak menyalahkan orang gitu. Jadi tidak ada kata-kata semua cowok sama aja, semua cewek sama aja. Jadi pada akhirnya kan seperti itu. Gitu loh. Ketika kita benar-benar sadar ya tahu resikonya, kita tidak akan menyalahkan siapa-siapa. Gitu. Iya. Kak, percaya aja. Kan kita jodoh itu pasti ada ya gitu. Tuhan menciptakan berpasang-pasangan, yakini itu aja. Berarti tugas kita apa? Kita mengikhlaskan diri, terus kita upgrade value hidup kita ngelakuin yang bener. Insya Allah kalau kita ngelakuin yang bener, kayak apapun yang terjadi di hidup kita, kalau kita memang fokus sama diri kita dan spiritual kita atau agama kita gitu kan, Melihat ke dalam diri insya Allah sendiri ya. dikasih kok jodoh terbaik gitu. Aku percaya Cili. itu gitu loh. Maksudnya Udah cili. mau dalam artian jodoh atau rezeki atau temen, itu ada seleksinya gitu loh. Temen aja ada seleksi kan. Ini nggak cocok sama kita, dijauhin sama Allah. Masa sama jodoh kita nggak percaya itu? Gitu loh. Intinya percaya aja. Jangan kayak seakan-akan digodain terus udah lama banget nggak pacaran, terus kayak ada satu cowok yang masuk kayaknya langsung takut kehilangan dia, makanya ngelakuin itu gitu kan di hotel gitu kan atau di mana. Karena udah lama nggak dijamah, bahasanya gitu kan. Kadang ada juga cewek yang kayak, aduh gue udah 2 tahun nggak ada yang deketin gue, udah lama nggak dijamah nih. Sekali ada yang deketin, kayak nyerahin semuanya, ayo perkosa dede gitu kan. Kayak, aduh gue bilang kan, welcome gitu kan. Ditambah ada tato QRIS lagi di itunya, di pusatnya. Bang sebelum dipakai ada QRIS ya di atas gitu kan. Scan barcode aja. Tapi gue QRIS tuh nggak ngerti apaan itu. QRIS apaan, nggak ngerti guys. Barcode, Sumpah. scan barcode, pembayaran scan barcode. Iya.
Kita jangan canda ya. terlalu terbawa euforia. Jadi gini, kita udah lama mungkin nggak berhubungan sama seseorang, terus tiba-tiba ada orang yang ngungkapin, terus kita senang banget nih. Wah, gue ada yang suka sama gue nih, effortnya gede-gedean nih, usahanya mati-matian nih. Kita terbawa euforia nih. Pada ini kita terhanyut. Ya, kita terhanyut. Nah, kita bisa kebawa kemana aja, gitu loh. Kalau dia bawa kita baik, ya kita jadi baik. Kalau dia bawa kita nggak baik, ya kita ikut jadi nggak baik. Kalau fondasi kita nggak kuat. Tapi kalau fondasi kita kuat, mau ada orang yang begini-begini, ya udah kita biasa aja. Bahwasanya kita sadar Tuhan yang akan menentukan itu, bukan kita. Bener, Ya. itu benar. Soalnya emang aku sudah hampir 5 tahun menjomblo dan ketemu sama cowok yang ya awalnya si effortnya luar biasa ya, yang perhatiannya luar biasa. Nah itu salah satu bentuk yang kadang aku males memulai, ya gimana ya ceritanya, males untuk memulai yang baru lagi gitu loh. Ya kan suatu hubungan tuh ada bertengkarnya, aku tuh kadang males kayak gitu, pengen satu udah gitu. Tapi ternyata yang satu ini seperti itu gitu. Bener sih. Bayangin 5 tahun ngejomblo loh. 5 tahun dari mulai perceraian aku sampai detik ini. Ya. Dan Sebenarnya, ada orang yang ngisi hati aku dengan se-effort Asli, itu, Luna. sebaik itu, Cantik banget gue. seromantis Level dia lo. itu. Seromantis itu. Ih, lucu banget. Mood nggak? Mood Dia sengaja, banget. dia sengaja ngasih itu tuh sebenarnya buat ngejatuhin kita gitu. Kakak akunya biar nggak imut. Enggak bercanda. Jadi gitu, emang benar itu salah satu yang dibawa benar, yang katanya bilang susah untuk ini. Aku maju mundur pada saat itu, maksudnya maju mundurnya gini, gue lakuin atau enggak, tapi gue memilih untuk diam dan pergi terlebih dahulu sih gitu. Bukan bahasanya meninggalin, untuk diam, untuk berpikir banyak dulu sih sebenarnya gitu. Iya. Aku tahu, Itu yang sulit. aku tahu mungkin kamu tidak melakukan hal itu. Aku tahu. Gitu. Mungkin Enggak, kamu juga, aku enggak ngelakuin. ya, kamu memancing kita untuk berargumen seperti itu, iya. Gitu. Tapi bukan berarti ini beneran ya teman-teman ya. Bukan berarti dia melakukan hal itu tuh enggak sebenarnya. Enggak, Gitu. aku enggak ngelakuin. Ya, Cuman paham. pada posisinya tuh saat ini ya seperti itu. Aku 5 tahun, jujur ya, 5 tahun aku nggak pernah berhubungan sama cowok, ya kan. Terus itu ada satu cowok yang effortnya banget selama 6 bulan ini gitu kan. 6 bulan hampir 7 bulan ini kan. Terus sampai dikenalin sama orang tuanya, sampai kenalin sama keluarganya. Nah itu ketika aku ketemu sama laki-laki ini, dia sampai gini loh. Dia kan tadinya di Indonesia. Dia sampai di Indonesia. Dia sampai di Indonesia. Dia tadinya di Indonesia, sampai mau cerita bingung. Tadinya dia di Indonesia, terus nyusulin aku ke sini. Dan itu butuh biaya nggak dikit loh, serius nggak dikit, gitu kan. Tapi dia bener-bener nyusulin aku ke sini. Gitu. Ketika kita udah nyampe sini, ketemu sama aku untuk pertama kalinya, dia langsung bicara seperti itu. Jadi malu sendiri sih ngomongnya, cuman ya itu gitu loh. Iya, apa-apa. Gitu loh. Nah itu yang aku dari tadi bingung itu, emang harus ya, Sama. emang untuk menunjukin keseriusan kita sama-sama dewasa, emang harus yang ngelakuin kayak gitu. Itu sih sebenarnya gitu loh. Ya gue tahu nggak mudah untuk cowok Indonesia bekerja di sini tuh, nggak mudah dan nggak sedikit biayanya gitu. Nggak sedikit. Nah itu yang aku beratin gitu. Se-effort itu, semana lagi ya, yang nggak bisa lah diungkapin lah. Iya. Mungkin ada satu cowok yang kita kenal dari Indonesia, dia nggak akan pernah mau kesini, maksudnya nggak akan pernah mau nyusulin aku gitu, ada.
Tapi ini bener nyusulin aku dengan biaya yang luar biasa gitu, kerja bareng di sini. Dan untuk pertama kali ketemu, Itu salah satu Seperti ujian itu. sih itu. Salah satu ujian dalam hidup kita. itu yang aku bimbang Iya. itu dari tadi. Ya makanya tadi kan bilang salah satu ujian dalam kenaikan level hidup kita kan salah satunya itu itu berat asli. Aku pun kalau mengalami hal itu juga mungkin berat gitu. Ya, Tapi ya kita harus paham, harus ngerti bahwasanya kita tuh mau naik level nih dalam kehidupan kita nih. Mungkin ada sesuatu yang akan membaik dalam kehidupan kita gitu. Terus kita diuji dalam hal kayak gitu kan. Itu ya. iya Mungkin pernah gitu. seperti itu. Oke. Ya wes. Thank you ya. Kasih ya Kak Ayu ya. Oke. Hmm. Semoga Baik-baik ya, lebih baik sehat-sehat lagi ya. Sehat-sehat terus, semoga lebih baik lagi ya. Bisa lebih Ya itu semangat. ujian lah, macam-macam lah ujiannya. ujian. Padahal dari semuanya Kak Ayu udah bagus, ada pekerjaan ya kan, sehat gitu. Masa gara-gara gitu doang jadi ini blunder gitu kan. Jadi ya memilih, gak apa-apa, sabar-sabar dikit, tapi Allah ngasih yang terbaik gitu. Banyak kok pelajarannya dari Bunda Maya, dari Luna Maya. Sabar-sabar dikit dapatnya ikan paus ya kan, daripada ikan Oh teri iya benar. yang dititipin, kita nyicipin ikan teri Ya. ya kan, kabur kecil gitu kan. Kalau ikan paus tangkap, wah gak bisa kabur mana-mana gitu. Yang terbaik yang kita dapetin soalnya gitu. Iya, berpikir seperti itu aja. Santai, pokoknya santai aja. Oke, makasih ya Kak Yu ya. Oke, terima kasih ya atas Kasih. waktunya Iya, yang cerita dikit ini. Terima kasih ya. Iya Kak. Sampai ketemu lagi. Iya, cerita dikit ya guys ya. Terima kasih yang udah ngasih gift tadi, Mbak siapa tadi? Mbak Salma. Terima kasih juga Mbak Salma, terima kasih ya. Semoga rezekinya bertambah. Amin. Amin. Oke, terima kasih buat mas-masnya. Iya. Semoga channelnya Amin. melambung. Amin. Amin. Terima kasih Kak. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Selamat siang. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.